Malaysia sedikit lagi resmi berstatus negara maju, pendapatan warga 250 juta per tahun. Nah, padahal dulu warga Malaysia ini banyak yang kuliah, bersekolah di negara kita, teman-teman. Tetapi sekarang kenapa mereka ini jauh lebih maju daripada Indonesia? Padahal kan Indonesia ini alamnya jauh lebih kaya, teman-teman. Bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia sebenarnya adalah sesuatu yang direncanakan, yang terorganisir, terstruktur, sistematis, dan masif dari pusat ke daerah. Ditegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat. Kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Lagi ramai dibahas, Malaysia kembali mengirim pesan paling keras kepada Israel. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa warga negara Israel nggak akan diizinin masuk ke Malaysia. Dia boleh buat urutan, tapi saya akan tegas pertahankan hak rakyat Malaysia dan keputusan dibuat oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel di Malaysia. Padu para sahabat, Malaysia tuai pujian dari negara Iran para sahabat karena berani tegas melawan Israel dan juga Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang pidato Bapak Prabowo ya para sahabat. Ini sudah dikritik oleh dunia para sahabat, malah membuka rahasia negara lain macam itu. Bukan Bapak Prabowo ini bukan setakat berpidato tentang mengusir rakyatnya yang tak suka ke Indonesia, suruh cari negara lain, bahkan tentang tentang pidato-pidato Bapak Prabowo yang masih diceritakan di halayak ramai di media sosial para sahabat. Dan baru-baru ini malah menggelegarkan dunia para sahabat. Apa dia pidatonya? Nanti kita tonton sama-sama para sahabat. Bahkan orang Indonesia yang ada di Malaysia sekarang para sahabat, mereka mengatakan inilah kalau hidup di negara yang pejabatnya tak mau korupsi, semua jalanan mulus macam itu, angka pengangguran menipis macam itu, menurun. Memang pendapatan per kapita penduduknya sudah melejit macam itu, sudah satu langkah lagi Malaysia sudah menjadi negara maju para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Presiden kita blunder internasional. Jadi ada live streaming di Istana Negara ketika Pak Prabowo pidato di depan pengusaha Kadin se-Indonesia. Namun ada blunder dari Pak Presiden yang bisa bikin hubungan kita dengan negara-negara Arab hancur. Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir. Pidato ini benar-benar kontroversial, sampai-sampai acara live streaming rapat harus dialihkan ke video yang lain. Padahal topik seperti ini tidak perlu dibicarakan secara live di depan publik, karena bisa memicu memanasnya hubungan geopolitik. Dan biasanya informasi militer seperti ini adalah rahasia di setiap negara, jadi kebenarannya belum tentu valid. Apalagi negara kita tidak terlibat langsung dengan perang di Timur Tengah, jadi nggak etis kalau bicara hal di luar konteks rapat yang sedang membahas perekonomian Indonesia. Aduh, ini kalau negara-negara Arab tersinggung bisa di blacklist nih dari import minyak bumi. Nah, perhatikan ya pidato Pak Presiden. Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir. Kita bisa. Nah, kalian sudah dengar kan? Apa yang aneh?
Presiden mengatakan bahwa Iran punya nuklir, akan diikuti oleh Arab dan lain-lain. Ingatlah Bapak Presiden, yang punya nuklir di Timur Tengah itu adalah Israel sejak tahun 50-an, bukan Iran. Ingat itu. Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba membahas isu super sensitif soal potensi perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah saat bertemu pengusaha Kadin di Istana Negara dan menyebut Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, sampai Mesir dalam satu tarikan nafas. Namun tepat setelah kalimat itu, siaran langsung kanal di YouTube Sekretariat Presiden mendadak terputus dan dialihkan ke tayangan lain. Kemudian videonya tuh dihapus dari kanal resmi dan kabarnya sempat diupload ulang, tapi bagian nuklirnya sudah hilang. Dalam potongan yang viral, Pak Prabowo itu bilang, dikatakan bahwa Iran itu sudah punya senjata nuklir. Jadi, beliau itu mengutip kekhawatiran yang beredar, bukan menegaskan. Karena pengamat Timur Tengah itu memastikan Iran itu belum punya senjata itu. Dan by the way, ini tuh bukan kejadian pertama siaran langsung dari Pak Prabowo, juga sebelumnya pernah terputus di Bangkalan saat bahas penolakan MBG dan di Magelang saat retret DPRD. Dan sampai sekarang belum ada penjelasan resmi dari istana soal kenapa siarannya itu harus dihapus. Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat. Kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Lagi ngajarin Pak Prabowo cara menjadi bangsa besar yang pantang ciut melawan elit global. Meski negaranya mendadak dapat ancaman mengerikan, Malaysia malah nekat memamerkan taringnya di hadapan dunia. Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bikin satu dunia geleng-geleng kepala. Pasalnya, Anwar nekat melakukan sesuatu yang tak berani dilakukan pemimpin negara-negara lain, termasuk Indonesia. Dengan tegas, Anwar mengharamkan semua yang berhubungan dengan Zionis Israel untuk masuk ke negaranya. Bahkan turis-turis Israel yang datang membawa uang justru diharamkan melangkahkan kaki ke wilayah Malaysia meski cuma 1 inci. Dan seperti yang sudah-sudah, sikap keras ini membuat Israel mengadu ke sekutunya, Amerika Serikat. Amerika pun turun tangan mengancam Malaysia. Jika Malaysia tidak melunak terhadap Israel, maka kerjasama ekonomi dan pertahanan akan dibatalkan. Namun mendengar ancaman itu, Anwar Ibrahim semakin menjadi-jadi. Di hadapan media internasional, Anwar menyatakan, Malaysia adalah negara merdeka dan berdaulat yang tidak bisa diatur-atur negara lain. Anwar Ibrahim bahkan bersumpah, tak peduli seperti apa ancaman yang datang, Malaysia akan tetap mengharapkan Israel. Di akhir pidatonya, Anwar memberi sindiran, Malaysia bukanlah boneka Amerika seperti negara-negara lain. Lagi ramai dibahas, Malaysia kembali mengirim pesan paling keras kepada Israel. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa warga negara Israel nggak akan diizinin masuk ke Malaysia. Bahkan, jika mereka tetap ngeyel mau masuk, mereka akan diminta keluar dari negara tersebut. Sikap ini didasarkan pada posisi Malaysia yang secara konsisten memang mengecam tindakan Israel di Gaza dan menyebut tindakan atau kebijakan mereka sebagai kejahatan terhadap rakyat Palestina. Yang menarik justru respon dari Malaysia. Alih-alih mengubah kebijakannya karena adanya tekanan dari negara adidaya itu, Kuala Lumpur justru menegaskan bahwa kebijakan terhadap Israel tidak akan pernah berubah. Jadi yang diusir warga negara Israel yang marah Amerika. Nah, kita apresiasi dengan langkah tegas Anwar Ibrahim untuk diketahui bahwa Malaysia banyak menampung warga Palestina dengan berbagai macam orientasi politik dan ideologi. Ribuan orang Palestina di Malaysia. Dan hebatnya adalah pemimpin-pemimpin Malaysia sejak dari Mahathir Mohamad sampai dengan Anwar Ibrahim, mereka berani berkomunikasi, berani berbicara, berani silaturahmi, menerima silaturahim dari pemimpin-pemimpin kelompok perlawanan. Ini satu hal yang patut kita apresiasi. Oleh sebab itu, pembelaan terhadap Palestina oleh Malaysia itu lebih konkret dan lebih jelas. Dan harus diingat bahwa Malaysia menampung bukan hanya orang-orang Palestina. Ingat, ketika peristiwa Aceh, banyak orang-orang GAM yang ditampung di Malaysia. Ingat bagaimana tokoh-tokoh kritis Indonesia tahun 70-an dan 80-an, mereka lari kemana? Ke Malaysia, ditampung. Padahal waktu itu hubungan antara Mahathir Mohamad dengan Presiden Soeharto itu sangat baik. Begitu pembelaan Malaysia terhadap orang-orang yang tertindas. Berapa Anwar Ibrahim? Dia boleh buat ugutan, tapi saya akan tegas pertahankan hak rakyat Malaysia dan keputusan dibuat oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel di Malaysia.
Mari kita lihat negara yang tidak dikuasai sama keturunan Londo Ireng ya guys. Apakah kalian melihat jalan berlubang? Oh tentu tidak, karena anggarannya dijalankan dengan tepat, tidak dengan di markup anggarannya dan dijadikan lahan korup seperti MBG, Kopdes, kipas angin 1,8 triliun. Nggak mau bangga-banggain negara orang ya, tetap cinta NKRI. Tapi di sini listriknya tuh kagak ada yang mati berhari-hari, nggak ada tuh yang meninggal karena antri BBM, nggak ada yang susah nyari lapangan kerja, nggak ada juga Fufu Fafa yang janjiin 19 juta lapangan kerja. Pajak jelas dari rakyat kembali ke rakyat berkali-kali lipat. Jangan ditanya bagaimana warga emas di sini dimanja sama kerajaannya. Bikin WNI kayak gua iri dengki. Ya tapi gimana ya? Secara Indonesia kan lebih kaya ya, dari segi sumber daya alam aja tuh melimpah. Tapi tetap aja ada lansia yang bilang warga Indonesia nggak mimpi buat kaya raya. Ya namanya juga turunan Londo Ireng yang berkuasa. Di sini itu ya, kalau ada rakyatnya yang sengsara, yang melarat, pejabatnya itu malu guys, merasa nggak becus sekali jadi pejabat ya kan. Tapi kalau di sebuah negara, rasa nggak tahu malunya itu lebih kentara dari sebuah integritas. Ya bukan kata gua, ngomongin fakta ini mah. Bayangin aja Al-Quran aja dikorupsi, dana haji dikorupsi, MPG dikorupsi, sampai yang paling menyakitkan makanan hewan pun dikorupsi. Itu jahat sih, korbannya udah di tahap nggak bisa ngeluh lagi. Padahal ngakunya tuh beragama ya kan. Setan pun cium tangan mah bolak-balik ke beliau. Udah berapa lama merdekanya? Kok jadi negara berkembang terus ya? Mau heran nanti dibilang antek Soros. Mau nggak peduli pajak tetap jalan. Pokoknya galak sama rakyat, jinak sama koruptor. Tapi uang rakyat tetap suka dan dinikmati. Apa yang bisa diharapin dari macan lansia didampingi teddy bear? Kucing Anggora dengan IPK 2,3. Ngomong Indonesia emas pula tuh dengan keras dan lantang. Gue emang suka ngarang kalau lagi demam ya. Pokoknya Indonesia kan negara maju ya, maju koruptornya. Haha, canda tapi fakta. Gak usah baper lah ya, manisnya dinikmati pejabat, pahitnya dinikmatin rakyat. Adil sekali bukan? Yuk mimpin, yuk Indonesia jadi negara maju. Tulis pendapat kalian aja, share video gua, follow akun ini. Doain gak kena hack ya sama Komdiji. Karena biasanya yang maling uang rakyat mah sensi. Lagi rame di sosial media, gaji di Malaysia lebih tinggi dari di Indonesia, tapi biaya hidupnya katanya lebih murah di Malaysia loh dibanding Indonesia. Dan kalau lu penasaran kenapa bisa begitu, sini gue coba jelasin secara cepat dan simple. Ada yang membuat statement rata-rata gaji di Indonesia itu sekitar 3-5 juta, lalu harga bensin RON 92 sekitar 16 ribuan per liter, dan pajak mobil tahunan sekitar 4 jutaan per tahun. Lalu kalau di Malaysia, gajinya sekitar 12-14 juta per bulan, lalu bensin RON 95 itu sekitar di bawah 10 ribu per liter, dan pajak mobil tahunannya juga 400 ribu doang per tahun average-nya. Ditambah muncul berita viral lagi, Malaysia tinggal 7,1% lagi untuk jadi negara maju capai standar Bank Dunia. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat faktor pertamanya ringgit, dia tuh cukup kuat banget sih 2-3 tahun terakhir. Bahkan sempat ngalahin Singapura dolar sama US dollar guys. Akhirnya Malaysia kalau kebutuhan impornya jadi lebih murah. Lalu kedua, pajak mobil dan elektronik di sana lebih rendah daripada di Indonesia. Lalu ketiga, subsidi pemerintah untuk BBM dan beberapa kebutuhan lainnya masih cukup besar juga, makanya bensinnya tetap bisa murah. Lalu faktor berikutnya, mungkin produktivitas kerja di sana lebih tinggi, sehingga daya beli masyarakatnya juga menjadi lebih kuat. Kalau mengenai yang 7,1% lagi menjadi negara maju, jadi secara umum maksudnya Bank Dunia itu mengelompokkan negara berdasarkan gross national income per kapita. Dan harus kita akui memang pendapatan per kapita di Malaysia itu jauh lebih tinggi dari di Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki ekonomi yang lebih besar ya secara total, tapi karena jumlah penduduknya jauh lebih banyak, pendapatan per kapitanya masih tertinggal jauh. Dan sebenarnya apa aja sih yang bisa pemerintah lakukan untuk memajukan Indonesia? Yang pasti pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Kalau di Malaysia gue lihat edukasinya itu memang bagus banget. Lalu kedua, mempermudah investasi dan perizinan kerja supaya investor asing mau masuk di sini, jangan dikit-dikit dipersulit. Lalu pastinya mendorong industri bernilai tambah, bukan dikit-dikit dapat tambang kita ekspor barang mentahnya, kita rugi akhirnya. Atau pengusaha-pengusaha jangan cuma impor barang dari China dijual lagi jadi trader. Kita jangan jadi pasar doang, tapi kita harus jadi produsen juga. Lalu pastinya meningkatkan produktivitas melalui infrastruktur dan juga teknologi. Dan terakhir, menjaga stabilitas fiskal dan inflasi. Kalau semuanya bisa terpenuhi, bisa maju, Indonesia pasti juga bisa jadi negara maju 20 tahun lagi. Inilah kan salah satu hebatnya Malaysia ini. Kalau main-main tempat wisata macam ini, contohlah pantai, taman-taman macam ini, sini tak bayar coy, gratis. Tapi kalau di sana, apalagi di Sumatera, nggak tahu di dalam itu nggak ada hiburan, nggak ada permainan apa, bayar coy. Dharma Pongrekun menegaskan bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia sebenarnya adalah sesuatu yang direncanakan, yang terorganisir, terstruktur, sistematis, dan masif dari pusat ke daerah. Dan ini ada hubungannya dengan elit global yang melemahkan Indonesia melalui strategi kemiskinan ini. Ia melihat bahwa
bahwa para pembuat kebijakan adalah penjahatnya. Ia mengklaim tidak ada pejabat negara yang hartanya benar-benar bersih jika dibandingkan dengan gaji resmi mereka. Termasuk di dalam sistem tersebut ada sistem orang dalam. Kalau pengusaha ingin kaya harus memiliki kedekatan dengan pemerintah atau bisnis mereka akan mati. Jadi oligarki di Indonesia bagi Dharma Pongrekun ini adalah yang dianggap punya kekuatan besar untuk mengatur aparat untuk memuluskan penjarahan sumber daya alam di Indonesia. Garis besar yang bisa kita tarik dari pernyataan Dharma Pongrekun adalah adanya korupsi maupun sistem orang dalam serta pengaruh elit global dalam menciptakan sistem yang bisa memiskinkan masyarakat demi kepentingan segelintir orang dan pihak asing. Malaysia sedikit lagi resmi berstatus negara maju. Pendapatan warga 250 juta per tahun. Nah, padahal dulu warga Malaysia ini banyak yang kuliah bersekolah di negara kita, teman-teman. Tetapi sekarang kenapa mereka ini jauh lebih maju daripada Indonesia? Padahal kan Indonesia ini alamnya jauh lebih kaya, teman-teman. Kalau warga Malaysia dia lebih banyak bekerja daripada berbicara, makanya warganya semakin maju. Kalau warga Indonesia lebih banyak bicara daripada bekerja, makanya kebanyakan warga kita kayak mana mau maju-maju, terlalu mencampuri urusan orang, selalu menjatuhkan orang. Kayak mana mau maju negara kita ya kan? Warga kita kayak gitu kelakuannya, merasa sok jago, ini pantang naik sikit dah jelek-jelekkan kawan, jatuhkan kawan. Macam mana mau maju? Kalau rakyat Malaysia dia bekerja sesuai jati diri dia sendiri, dia tak mau senggol-senggol orang lain, ya kan? Gitulah biar baru kita bisa memajukan diri kita sendiri, tak perlu kita menjatuhkan orang untuk memajukan diri kita. Dah. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya pidato Bapak Prabowo ini sangat sensitif macam itu. Kenapa Bapak Prabowo membahas ekonomi Indonesia yang sedangkan larinya ke bahasan ke Timur Tengah, para sahabat, yang ada konflik di Timur Tengah. Ini Bapak Prabowo banyak yang dikritik di Indonesia tentang pidato-pidatonya yang ngawur macam itu. Dan sekarang malah dikritik di media internasional. Macam itu para sahabat. Jadi kalau angka kemiskinan daripada negara kita sendiri, negara kita ini apa? Banyak cakap, tak banyak kerja, banyak korupsi. Macam itu para sahabat. Kalau di negara kita, kebanyakan pejabat-pejabatnya itu lebih dekat dengan konglomerat, dengan pengusaha-pengusaha, dan undang-undangnya dimudahkan bagi pengusaha-pengusaha besar macam itu, tambang-tambang besar macam itu para sahabat. Dan jadi kekayaan yang di Indonesia digerus oleh segelintir orang yang akan memperkaya dirinya sendiri, sedangkan masyarakat bawah yang hanya kena batunya, tak menerima dengan barang-barang yang murah, melainkan dengan harga yang mahal, dan juga pajak yang selalu digenjot kepada rakyat macam itu. Jadi kekayaannya gak ada, peradaban. Pemasukannya dari kekayaan Indonesia yang dikatakan banyak sawit, dari minyak timah, dan juga emas, gak ada. Jadi 90% dalam lingkaran itu, peradaban. Apa ya, uang yang masuk ke kas negara dari pajak rakyat, dari kekayaan Indonesia gak ada, sikit saja lah, mungkin 15% atau 5% saja. Kemarin aku tengok, teman-teman. Ini kalau dekat Malaysia memang pajak dibayar kepada kerajaan Malaysia dan dikembalikan kepada rakyat dengan memberikan apa ya, fasilitas infrastruktur yang bagus. Dan bahkan para sahabat, yang baru-baru ini Iran mengagumi Malaysia dengan mereka dengan tegas tidak menerima orang Israel menginjakkan kakinya di Malaysia macam itu. Bahkan sekalipun mereka pelancong, jangankan untuk berbisnis, pelancong saja tidak diperbolehkan. Itulah ketegasan pemimpin Malaysia berbanding negara kita macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.